Kali ini kita akan merangkum alur cerita film berjudul Equalizer 3, mengisahkan seorang mantan marinir Amerika Serikat yang membantu seorang pensiunan tukang bangunan yang dana pensiunannya dicuri oleh jaringan mafia, sekaligus membongkar kejahatan mereka. Seperti apa penyikapan kejahatannya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari sebuah perumahan terpencil di Sisilia, Italia, di mana seorang kakek yang merupakan pemimpin mafia baru kembali dari perjalanan bersama cucunya. Setibanya di rumah itu, mereka dikagetkan oleh para mayat anak buahnya yang telah tewas. Hanya tersisa seorang saja yang masih berjaga di depan pintu. Menyadari ada kemungkinan bahaya, si kakek mengambil pistol dari laci mobilnya lalu perlahan masuk ke dalam rumah. Dan sepanjang lorong rumahnya terlihat anak buahnya yang telah mati mengenaskan. Hingga tiba di ruangan paling bawah mendapati tokoh utama kita, yakni bernama Robert, tengah duduk santai di sebuah kursi sambil mengelap jarinya yang tengah berlumuran darah. Sementara terdapat dua anggota mafia mendongkam pistol ke arah kepalanya. Hal itu membuat ketua mafia tersebut terheran karena apa tidak membunuh kedua anggotanya itu. Dalam keheranannya itu, si kakek bertanya dengan sangat hati-hati alasan Robert datang ke kebun anggurnya di Sisilia sendirian. Robert pun menjawab kalau dirinya telah mengambil sesuatu dan kedatangan Robert untuk mengambilnya kembali. Keheranan si kakek semakin bertambah, bagaimana bisa dia menemukan tempat ini sebab selama ini tidak pernah ada yang mengetahuinya. Namun bukannya menjawab, Robert malah mengancam kalau akan melumpuhkan mereka semua dalam waktu 9 detik saja sebagai penentu takdir. Robert lalu memutar stopwatch dan menyerangnya hingga seluruhnya tewas berlumuran darah oleh peluru. Setelah mengambil apa yang dicarinya, Robert keluar dari rumah tersebut dengan menenteng tas. Di luar dia mendapati cucu sang mafia masih di dalam mobil dan tanpa curiga Robert memerintahkan bocil tersebut untuk tetap di sana. Sementara dia mencari mobil yang akan dikendarai. Akan tetapi dari arah belakang bocil tersebut menembak Robert hingga mengenai punggungnya. Meski begitu dia tidak membalas melainkan membiarkan bocil itu lari. Dalam perjalanan pulangnya, setelah melewati lautan, akhirnya mobil Robert terhenti di tepi jalan dan ditemukan oleh seorang polisi yang sedang bertugas bernama Gio. Melihat Robert yang tidak sadarkan diri karena kehilangan cukup banyak darah, Gio membawanya ke seorang dokter yang tinggal di kampungnya. Sang dokter lalu mengangkat peluru dari tubuh Robert. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Robert pun sadar dan berhasil ditenangkan oleh dokter. Keesokan harinya setelah berangsur pulih, dokter tersebut memperkenalkan diri kepada Robert kalau dirinya bernama Enzo. Dan setelah 3 hari dengan kondisi yang semakin membaik, Robert mulai berjalan-jalan di sekitar kampung Atlamonte tersebut. Kampung ini berada di pesisir pantai dengan bangunan masa kuno di mana penduduknya sebagian besar adalah pedagang ikan. Robert juga mampir di sebuah kafe untuk menikmati hidangan teh di sana dan tak sengaja berjumpa dengan Gio, polisi yang menolongnya. Gio menjelaskan tentang Enzo yang banyak membantu orang dan di kampung ini tinggal orang-orang yang sangat baik. These are good people. I understand. Thank you. Ciao Roberto. Ciao. Berpindah ke seorang anggota CIA perempuan cantik bernama Collins menerima telepon dari Robert yang memberitahukan sebuah informasi tentang kebun anggur di Sisilia, di mana ada 55 peti anggur diimpor dari Suriah yang mana pemiliknya bernama Katrina Ariana, dan selama ini sumber keuangannya sedang diselidiki oleh badan CIA. Dari pantauan satelit, Collins dapat menemukan lokasi yang dimaksud Robert.
Yeah, I have a potential option. Hari-hari berikutnya, Robert semakin akrab dengan penduduk kampung tersebut yang sangat ramah, termasuk dengan pelayan kafe bernama Aminah, karyawan pedagang ikan bernama Khalid. Dan ketika Robert sedang berjalan di depan toko penjual ikan bernama Angelo, dengan tidak sengaja mendengar keributan dari dalam toko tersebut. Di dalam sana, salah satu kelompok geng kriminal bernama Marco sedang memaksa Angelo untuk membayar pajak liar. Ternyata selama ini para pengusaha kecil dipaksa untuk selalu menyetorkan uang kepada mereka. Tranquilla, posta. Ti spicci queste cazzo in città, vaffanculo. Berpindah ke kota Napoli, di sebuah rusun, Marco menemui kakaknya bernama Vincent yang saat itu sedang memaksa salah satu warga untuk menandatangani dokumen. Mereka ini merupakan sekumpulan keluarga kriminal yang dikenal dengan keluarga Camorra, di mana dengan kekuatannya berani memperlakukan orang dengan semena-mena. Prendi i progetti per te. Di sisi lain, rombongan CIA termasuk Collins dengan pemimpinnya bernama Frank telah sampai di rumah kebun anggur. Mereka menemukan zat kimia penunda tidur fenetilin hidroklorida yang dimasukkan ke dalam kemasan botol anggur. Zat inilah yang biasa dipakai oleh anggota ISIS saat beroperasi sehingga mampu terjaga berhari-hari. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan tumpukan uang sebanyak 11 juta US dollar. Akan tetapi, pencarian data yang lain tidak berhasil mereka dapatkan, seperti kamera yang mati secara bersamaan dan sidik jari yang tidak memiliki kecocokan. Collins menyimpulkan jika terorisme Suriah menyelundupkan obat jihad ke sana sehingga tidak melibatkan kargo internasional. Mereka baru mengetahui fakta kalau ada faksi terorisme menyelundupkan barang ke pertanian tersebut, dan hal ini telah berlangsung selama 4 bulan. Setelah itu, para anggota CIA ini meninggalkan tempat tersebut. Financials on my flight over. We're blind on this. Be updated. Berikutnya, setelah berdoa di gereja, Vincent memerintahkan kepada Marco untuk menekan lebih keras lagi para warga kampung Atlamonte karena di tempat itu Vincent berencana membangun perhotelan, bar, dan tempat hiburan. Ide gila Vincent ialah ingin menguasai seluruh wilayah pesisir sebagai ladang bisnisnya. Prendi i progetti per Altamonte. Resort, albergo. Sementara itu, suatu malam Robert berencana meninggalkan kampung tersebut, akan tetapi terjadi kegaduhan yang berasal dari toko Angelo yang terbakar sehingga para warga berhamburan keluar. Robert yang melihat Marco dan gengnya dari kejauhan mengetahui ini adalah ulah mereka. Hal itulah yang kemudian mengurungkan niatnya untuk pergi. Lalu keesokan pagi, Robert membantu Angelo untuk bersih-bersih, sementara Gio mengecek para pelaku pembakaran melalui CCTV. Ford. Suatu hari, Collins dan Robert bertemu untuk pertama kalinya di kafe Aminah. Sebagaimana layaknya orang asing, mereka mengobrol untuk saling mengenal soal pekerjaan. Collins menyampaikan rasa penasarannya dari mana Robert mengetahui nomornya. Robert memberitahukan dari sebuah buku hitam kecil. Dan pada intinya, kedatangan Collins tersebut ingin mencari info lebih banyak tentang kasus terbunuhnya para geng mafia di pertanian anggur, sekaligus ingin menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Collins mencurigai Robert adalah pelakunya, hanya saja belum memiliki bukti apapun, sehingga mencari Robert sampai ke kampung Atlamonte. Akan tetapi Robert tidak banyak memberi info, lalu mereka pun berpisah serta berjanji akan berjumpa lagi. I look like a guy who kills people. What else can you tell me? Not I'm just getting started. Di tempat berbeda, saat menjemput anaknya pulang sekolah, Gio menerima telepon dari seseorang yang tak dikenali dan mengatakan kalau anaknya pulang lebih cepat. Naluri Gio menyimpulkan jika keluarganya sedang dalam bahaya, maka dia dengan segera pulang. Dan betul saja, istri dan anaknya sedang disandra oleh Marco bersama gengnya. Marco kemudian memukul Gio yang berada di bawah tekanannya, selanjutnya mengancam akan menyakiti keluarganya dengan lebih kasar jika masih terlibat dalam seluruh kegiatan mereka di kampung Atlamonte. Lo sai che non conviene fare. Oh, difficile.
Setelah kejadian pemukulan itu, Gio pergi ke rumah Enzo untuk mengobati luka di kepalanya. Robert yang melihat itu dapat menduga jika itu adalah ulah para geng yang biasa dia lihat selama ini. Kecurigaannya tersebut diperkuat pula oleh cerita Enzo tentang keberadaan mafia yang sudah seperti kanker yang tak dapat lagi disembuhkan. No cure. Sehabis ngobrol bersama Enzo, Robert menaiki ribuan anak tangga hingga tiba di sebuah gereja tua. Di sana dia bertemu lagi dengan Collins dan membagikan informasi hasil penyelidikannya, di mana Robert untuk saat ini tidak lagi dicurigai sebagai tersangka karena telah menemukan fakta kalau ketua geng mafia di Sisilia itu bernama asli Lorenzo Vitale, Sicilian farmers Lorenzo Vitale. yang mana telah 10 tahun masuk daftar buron Interpol. Dia memiliki kerjaan cyber yang luas sehingga mampu mencuri rekening luar negeri, lembaga pemerintahan dan dana pensiunan. Lebih dari itu, Collins menduga bahwa teroris memakai pertaniannya untuk menyelundupkan narkoba ke daratan. Lalu Robert memberitahukan kalau Collins sekarang berurusan dengan polisi setempat, di mana para polisi ini hanya memiliki agendanya sendiri. Kata-kata mereka penuh dengan kebohongan. Collins bertanya kenapa dia yang Robert hubungi untuk kasus ini. Namun Robert malah menyusun pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan yang lebih relevan dengan kasus yang sedang diselidiki. Kenapa Sisilia? Kenapa bukan Elba atau lainnya? Kenapa mereka menyelundupkan narkoba ke pelabuhan paling aman di seluruh wilayah tersebut? Setelah itu Collins berencana akan kembali dengan sebuah jawaban dari pertanyaan bagus itu. Circle back to you with the answer when I'm done. I know you. Answer my question. Saat sedang makan malam bersama keluarganya di sebuah kafe, Gio didatangi komplotan Marco. Kehadirannya seketika membuat suasana makan menjadi mencekam dan kedatangan mereka itu untuk meminta Gio agar pergi ke Somalia mengambil sebuah kapal. Robert yang kebetulan sedang berada di kafe itu juga memperhatikan tingkah mereka, dan dalam satu momen mata Marco bertemu dengan tatapan Robert. Tahu dirinya diperhatikan, Marco menuju meja makan Robert dan memberi ultimatum agar jangan ikut campur dalam urusannya. Akan tetapi Robert seperti selalu terpanggil untuk terlibat dalam hal yang buruk. Bahkan dia balik memberi ancaman kepada Marco. I'm preparing you. Tak lama setelah itu, Robert menyerang Marco, mendorong kepalanya ke tembok dan memberikannya sedikit rasa sakit melalui tekanan pada sarafnya. Lalu memerintahkan Marco yang tak berdaya itu untuk mengajak seluruh anak buahnya agar segera pergi dari kafe tersebut. Di luar kafe, para komplotan Marco mulai gelisah dengan keterlibatan Robert dan berencana untuk membunuhnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tiba-tiba mobil mereka melaju dengan cepat sehingga menabrak salah satu dari mereka. Setelah itu muncul Robert dengan membawa sebotol wine dan menghantam salah satunya lagi, hingga yang tersisa hanya Marco sendiri. Dengan gerakan cepat, Robert menghindari serangan pisau Marco lalu menyerang balik hingga mematahkan tangan Marco, kemudian menusukkan pisau tersebut ke dada Marco berulang-ulang hingga tewas. Keesokan paginya, polisi datang ke TKP memeriksa kejadian semalam. Mereka mendapati paket obat jihad di sana dan menurutnya pembunuhan ini bukanlah jenis yang biasa. Devo mandare la squadra rilievo a fare Berpindah ke kota Roma, Italia, Collins yang sedang berada di kota Napoli terbangun oleh suara dering telepon dari prank dan dengan segera menyalakan TV untuk melihat berita pengoboman di salah satu stasiun keramaian kota Roma. Hal ini mereka duga ulah dari teroris Suriah. Dalam kesempatan itu, Collins mengajukan pertanyaan mengapa Sisilia. Menurutnya tak masuk akal menyelundupkan narkoba lewat dermaga paling ketat. Akhirnya mereka sepakat akan mengecek jalur penyelundupan dari para pengedarnya. Easiest port to slip things through. See you at the finish line. Untuk melanjutkan penyelidikannya, Collins menemui kepala kepolisian Napoli dan memberikan berkas orang-orang yang ingin diinterogasinya. Satu nama dari berkas tersebut dilarang oleh sang kepala polisi untuk diinterogasi dengan membuang berkasnya ke tong sampah. Akan tetapi Collins mampu menyimpulkan sesuatu sehingga dia justru hanya menginterogasi satu orang itu saja. Dan dari informasinya akhirnya dapat menemukan lokasi pembuatan obat anti tidur tersebut. I need some information. And you're going to give it to me.
Di hari yang berbeda, kepala kepolisian itu menemui Vincent yang tengah berduka atas kematian adiknya. Pada kesempatan tersebut, kepala kepolisi ini sekalian mengabarkan kepada Vincent tentang kehadiran CIA yang telah mengunjunginya. Hal tersebut menandakan bahwa telah terjadi kebocoran rahasia tentang produksi dan impor obat jihad yang kemudian diedarkan ke seluruh Eropa, di mana akan terbongkarnya fakta jika pelaku pengedarnya selama ini adalah Vincent dan para keluarga Camorra, bukan para teroris yang seperti disangkakan. Scoprirà che non sono stati terroristi. Dan rahasia lainnya, bagaimana Vincent bekerja sama dengan para pengedar narkoba untuk mendanai usahanya yang selama ini ditutupi oleh polisi. Vincent menyampaikan akan menangani Collins dan meminta kepala polisi tersebut untuk memastikan dirinya agar tidak tersentuh oleh siapapun. Hal itu membuat Pak Polisi tersinggung sehingga terjadi ketegangan. Vincent yang tidak senang lalu memberi pelajaran kepada kepala kepolisian itu dengan memotong tangannya. Setelah itu membawa sang polisi keluar dari rumahnya. Di tempat lain, Collins yang sedang melakukan penyelidikan di kantor polisi mendapatkan telepon dari Robert bahwa dia salah tempat dan memberitahukan kalau pelakunya bukanlah teroris melainkan keluarga Camorra. Namun karena merasa sibuk, Collins sedikit mengabaikan informasi Robert sambil berjalan mendekati mobilnya, dan tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat tubuh Collins terpental. Namun syukurnya masih berhasil selamat. Collins lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Kepada Frank yang datang menengoknya, mengabarkan bahwa pelakunya bukanlah teroris melainkan Camorra. She gonna be okay? Vincent yang bermaksud membalaskan dendam kematian adiknya di tengah malam membawa Gio ke tengah jalan Atlamonte sambil berteriak mencari si pembunuh. Teriakannya mengundang orang untuk segera berkumpul. Vincent mulai menyiksa Gio dengan menembak telinganya. Ini adalah trik untuk membuat sang pelaku muncul dan mengaku. Dan tak lama setelah itu, dari balik tembok, Robert berteriak mengaku sebagai pelaku. Perlahan mendekati sambil melepaskan dua pistol yang tergantung di tangannya. Lalu meminta Vincent membawanya sehingga tidak perlu menyakiti siapapun. Akan tetapi Vincent yang berniat menembak Robert di tempat seketika diurungkan setelah mendengar suara tembakan dari belakang, yang ternyata itu ulah Enzo. Momen tersebut memicu sedikit keributan sehingga Vincent harus membatalkan niatnya dan memilih pergi karena beberapa warga memvideokan aksi mereka itu dan polisi juga segera datang. Namun sebelum itu Vincent menantang Robert kalau dia akan kembali untuk membunuhnya serta membakar kampung Atlamonte. Robert tak gentar sedikit pun, bahkan balik mengancam kalau tidak sabar untuk menunggu waktu itu. Waiting for you. Hurry up. Robert yang tak ingin menyia-nyiakan waktu, keesokan malamnya dia segera menyusul ke rumah Vincent sendirian. Pertama-tama dia membunyikan klakson mobil yang sedang terparkir sebagai pengalihan. Setelah itu menyerang salah satu penjaga gerbang dari belakang. Kemudian bergerak masuk membunuh satu persatu para pengikut Vincent. Hingga yang terakhir adalah Vincent sendirian. Dari atas tempat tidurnya yang terbuat dari kaca itu pecah hingga mendapati salah satu dari mereka tergantung. Segera dia berteriak memanggil seluruh keluarganya sambil bergerak kesakitan karena menginjak pecahan kaca. Bersamaan dengan itu, rasa takutnya yang mulai memuncak, Robert menghantam Vincent dari belakang hingga pingsan.
Robert menyiksa Vincent dengan perlahan, mengikat lehernya di sebuah tiang dan memberikannya obat yang akan bekerja dalam 6 menit untuk menghentikan kerja jantungnya. Robert lalu melepaskan ikatan Vincent dan membiarkannya bergerak seperti anjing yang oleng sampai menuju jalanan, dan Vincent pun tewas bersamaan dengan perayaan keagamaan yang dilaksanakan penduduk Atlamonte. Keesokan harinya tersiar kabar keberhasilan CIA mengungkap kasus narkoba di Napoli yang mendanai para teroris, di mana Vincent diketahui sebagai pemimpin dari keluarga Camorra ditemukan tewas karena pengaruh overdosis dari obat yang dikonsumsinya. Bersamaan itu, Robert menemui Collins yang masih dirawat di rumah sakit. Collins lalu menyampaikan ucapan terima kasihnya atas telepon waktu itu karena menyelamatkan nyawanya. Selain itu, kedatangan Robert ke sana untuk menitipkan uang sebanyak 366.400 US dollar agar dititipkan kepada seseorang bernama Greg Dyer. Dia adalah seorang buruh bangunan yang telah pensiun, dan dana pensiunannya itu ternyata telah diretas sehingga dia kehilangan uangnya. Robert yang kasihan lalu membantunya dengan mencari informasi data cyber, sehingga dia menemukan fakta seperti di awal film, kalau pencuri dana itu adalah para mafia yang tempat persembunyiannya di pertanian anggur di Sisilia. Hal itulah yang menyebabkan Robert melakukan perjalanan sampai ke Italia. Beberapa waktu kemudian, Collins menemui Greg Dyer di rumahnya yang berada di Boston untuk memberikan uang titipan Robert. Keluarga Dyer sangat terharu dan mengurungkan niatnya untuk pindah rumah karena tak mampu membayar sewa. Anywhere now. Di lain waktu, Collins mendapat paket di kantornya yang isinya sebuah buku kecil warna hitam dengan catatan penting di dalamnya. Dia tahu bahwa itu dari Robert. Dan film diakhiri dengan keriangan para penduduk Atlamonte menyambut pagi hari atas kemenangan tim sepak bolanya. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton, dan pesan yang dapat kita ambil bahwa kesombongan dan keserakahan akan menghancurkan diri kita. Sampai jumpa, gengs.